Lah alah kok malah jadi begini sih? Gimana toh? Hai, apa kabar? Hari Eva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Kenalin, aku Veninda, dan di video kali ini aku bakalan ngebahas buku thriller misteri dari Korea. Aku belum pernah baca thriller misteri dari Korea, dan ini pertama kalinya. Dan ya, aku cukup excited buat baca. Bahkan buku ini bisa dibilang adalah buku yang membuatku akhirnya langganan Gramedia digital lagi setelah sekian lama. Itu adalah Shaha Mansion karya Cho Namju. Aku belum baca Kim Ji Young 1982, aku belum baca, tapi aku langsung baca buku ini dan aku cukup excited, apalagi waktu baca sinopsis di belakangnya kalau buku ini tuh thriller misteri berbalut distopia. Kayaknya menarik banget. Sebelum aku review, kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Shaha Mansion itu bercerita tentang sebuah negara yang disebut dengan Town. Di sini tuh warganya dipisahkan dengan kelas sosial, di mana tuh ada L, yaitu warga yang punya kecukupan secara finansial. Lalu ada L2 yang dimana dia itu punya izin tinggal di situ dan punya keahlian yang dibutuhkan oleh si Town. Terus yang ketiga ada Shaha, di mana mereka tuh nggak punya keahlian dan mereka itu hidup dalam sebuah kemiskinan. Nah, menariknya lagi, di buku ini diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang dokter gigi yang menghilang dari Shaha Mansion, dan yang dicurigai adalah si kekasihnya yang berasal dari golongan kelas Shaha. Penyelidikan pun dimulai, dan apakah akan mengungkap hal-hal lain? Oke, narasi ini tuh dibuka pakai narasi orang ketiga, dimana di sini tuh ada seorang perempuan bernama Su yang sudah tidak bernapas, dan juga seorang laki-laki bernama Do Kyung. Dia tuh membawa Su ke sebuah taman. Su yang sudah tidak bernapas itu ke sebuah taman dan meninggalkannya di sana. Oke, berakhir sampai di situ. Terus beralih ke narasinya Kyung kalau nggak salah, dimana dia tuh lagi bekerja di sebuah minimarket yang udah enggak terpakai lagi, dan dimana di situ dia tuh mengungkapkan keinginannya untuk pindah golongan dari Shaha ke L2 gitu kan. Terus di situ juga sedikit diceritain background dari si Town ini, kenapa dulunya bisa terbentuk jadi seperti ini gitu. Dan dari situ udah menyedot 100% perhatianku buat terus ngelanjutin buku ini, karena aku pengen tahu apa yang terjadi sama si Do Kyung dan Su, dan juga apa yang terjadi di Shaha Mansion. Narasinya pakai orang ketiga dan terjemahnya enak, tapi sayangnya aku merasa kalau narasinya itu terlalu bertele-tele. Dimana di sini contohnya tuh kalau daun berwarna ini dijelasin begini, ya aku merasa itu tuh too much dan aku bosen gitu. Tapi nggak apa-apa, aku masih bisa tolerin karena aku udah kepo banget sama ceritanya. Nah, alurnya sendiri di novel ini tuh aku merasa alurnya gimana ya? Kadang tuh cepet, kadang tuh lambat. Jadi ya nggak tahu, entah, aku nggak bisa berkomentar pokoknya soal alurnya. Dan tapi buku ini aku selesaiin dalam sekali duduk karena aku udah penasaran banget sama apa yang bakalan terjadi di Shaha Mansion dan gimana penyelidikan itu bakal terjadi. Tapi sayangnya aku merasa bahwa semua itu hanyalah angin yang berlalu gitu. Penyelidikannya ya cuma begitu. Di Shaha Mansion tidak terjadi apapun. Di sini tuh malah ceritain orang-orang yang hidup di Shaha Mansion. Di unit ini ada ini, di unit ini tuh ada ini, di unit ini tuh ada ini gitu. Dari background masalahnya dia tuh begini, terus kenapa sekarang dia bisa jadi kayak begini. Oke, aku paham. Aku paham kenapa dibuat kayak gitu. Aku paham kenapa dibuat kayak gitu. Aku paham karena di sini kan Shaha Mansion distopia dan dia mengangkat kelas sosial kan ya. Oke, aku paham. Karakternya ada banyak banget. Oke, aku paham. Dan aku paham juga isu di sini yang mau diangkat kelas sosial, dan aku sempat berpikir kalau oke, ini tuh kayak pasti bakalan seru nih karena ada distopian yang dimana selama ini distopia yang aku baca kan bakalan menghancurkan kelas sosial yang ada kan. Tapi ya udah nggak ada gitu, jadi aku agak kecewa gitu sama buku ini gitu. Apa aku nggak tahu, apa aku yang emang kurang jeli selama baca, atau emang ya aku nggak mendapatkan itu gitu, atau mungkin sih aku yang menaruh terlalu ekspektasi terlalu tinggi di buku ini makanya aku kecewa. Tapi entahlah ya, aku nggak tahu, aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Aku tuh pengen banget gitu ya tahu gitu misterinya tuh jadi kayak gimana sama si distopia, tapi kayak aduh. Oke, aku mohon maaf banget kalau pandangan aku ini tuh nggak sesuai dengan kalian, karena ini tuh pure apa yang aku rasain setelah baca buku ini. Dan buku ini adalah buku pertama yang aku kasih rating 2 bintang aja di Goodreads, karena aku tuh sampai sekarang tuh nggak paham gitu loh apa yang aku baca tuh. Aku tuh ya kayaknya mungkin gitu aja ya reviewnya soal Shaha Mansion ini.
sebelum videonya berakhir, make sure buat subscribe dan turn the notification on, share video ini ke teman-teman kalian, and see you next video guys, bye bye.